Haleluya, kekasih Kristus yang dicintai dan diberkati oleh berkat Tuhan Yesus Kristus. Satu berkat yang tidak pernah bertukar bayangan, yang menikmati dan membawa kita semuanya kepada satu keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Masih di dalam pembahasan kita 1 tahun, Be Strong in the Lord. Hari ini kita mulai beranjak dari pembahasan kita yang kemarin-kemarin bicara tentang meningkatkan standar. Hari ini kita bicara tentang komitmen. Dan kita akan berbicara tentang meletakkan dasar komitmen. Mari kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. Untuk inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Paulus memberikan sebuah deskripsi yang jelas tentang bagaimana hidupnya ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana dia ditetapkan untuk menjadi pemberita, bagaimana ditetapkan untuk menjadi rasul dan menjadi seorang guru. Penetapan ini juga merupakan sebuah komitmen yang datang dari Tuhan kepada pribadi Paulus itu sendiri. Tetapi Paulus menyadari bahwa penetapan itu juga memantapkan hati dan pikiran dia, seluruh jiwa, roh, dan kekuatan dia untuk berkomitmen kepada Tuhan dalam hidup dia dan berkomitmen dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup dia. Iman kepada Kristus Yesus, kepengiringan kita kepada Kristus Yesus, dan dimensi pelayanan kita kepada Kristus Yesus itu bukan merupakan satu kegiatan refreshing, bukan merupakan satu kegiatan yang membuat kita senang, membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesenangan diri kita atau kepuasan di dalam diri kita. Hampir rata-rata Yesus menceritakan tentang sebuah kenyataan bahwa ketika kita mengiring dia, mengimani dia, dan melayani Tuhan, itu berbicara tentang penyangkalan diri. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan menggambarkan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus dan beriman serta melayaninya, itu digambarkan seperti domba yang setiap hari dibawa di dalam sebuah tempat pembantaian. Tidak banyak orang suka, karena ketika kita bicara tentang iman, pengiringan kita kepada Yesus, itu bicara tentang penyangkalan diri, perobekan daging, dan pengorbanan, bahkan bicara tentang kematian yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya ada beberapa orang, supaya mereka dapat pengikut, maka diubahlah pesan Injil. Injil yang berbicara tentang berita baik, tentang keselamatan, tapi bukan hanya bicara tentang keselamatan, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan perobekan-perobekan dan penyangkalan diri kita terhadap daging dan dosa dalam hidup kita semuanya. Ada banyak orang yang tidak suka. Makanya ada banyak orang-orang yang memberitakan Injil, mengubahnya, dan diwarnai dengan kesungsangan pesan itu semuanya. Maka tidak sedikit orang yang berbicara tentang Injil selalu dikaitkan dengan kalau kita jadi pengikut Kristus, kita pasti kaya, kita pasti diberkati, kita pasti sehat, kita nggak akan sakit. Ini merupakan satu kebenaran yang sifatnya sempalan. Dan sesuatu yang berkaitan dengan kesempalan, konsepnya pasti akan terbangun dengan cara yang salah. Akhirnya kita akan menjadi kecewa ketika kita menyandarkan konsep kita dengan cara yang sempalan itu. Akhirnya kita menjadi sesuatu atau satu pribadi yang akhirnya kita seringkali menjadi kecewa dalam hidup kita semuanya. Ikut Yesus itu membutuhkan satu komitmen. Nah, komitmen itu berbicara tentang sesuatu yang berdimensi lama dan bukan berdimensi kekekalan. Saya berbicara tentang pengikutan Kristus, tidak berbicara tentang kontribusi. Komitmen dan kontribusi itu merupakan sesuatu yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang komitmen, semua itu berbicara tentang pengabdian yang berlangsung lama. Kontribusi itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya temporal. Dan itu juga ditentukan oleh perasaan kita, moodi kita semuanya. Nah, hari ini mari kita bicara tentang meletakkan dasar dari sebuah komitmen dalam hidup kita semuanya. Yang pertama, letakkan dasar dari sebuah komitmen itu berbicara tentang keefektifan kasih pengorbanan Yesus di dalam diri kita semuanya. Paulus membicarakan tentang satu kebenaran bahwa hidupnya itu mengalami kasih karunia dari Kristus. Dulunya dia adalah seorang pembenci Tuhan, dia adalah penganiaya dari murid-murid Tuhan dan Kristus itu sendiri. Setelah Tuhan menangkap dia, masih kasih karunia itu kemudian bekerja. Paulus kemudian menyadari tentang kekuatan kasih karunia. Nah, ketika kita bicara tentang kasih karunia di dalam penebusan kematian Kristus, itu dijadikan menjadi satu dogmatika kredo iman Kristen. Nah, ini menjadi satu dasar bagaimana kita bisa membangun komitmen. Cinta, kasih, pengorbanan, penebusan, pembenaran, penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Kristus itu menjadi satu dasar untuk kita berkomitmen kepada Tuhan, untuk kita berkomitmen dalam iman kita semuanya. Kasih karunia itu meletakkan hubungan emosional yang sangat dalam antara kita dengan Kristus. Kasih karunia itu meletakkan satu konsep tentang interaksi yang luar biasa, relasi yang sangat dalam kita dengan Kristus. Nah, relasi itu karena kita paham dan sadar
kita itu memiliki hubungan dengan Tuhan, Sang Penebus itu sendiri, itu yang membuat kita terikat. Dan kita akan berkata, selamanya kita akan mengiring Tuhan. Dalam segala pernik-pernik perjuangan, pernik kemudian pergumulan kita, masalah-masalah, bahkan aniaya, penderitaan apapun juga, kita tetap akan mengikut Tuhan. Kenapa? Didasarkan karena satu dasar yang sangat kuat, yaitu efektivitas tentang kasih, pengorbanan, penebusan Kristus yang menjadi kredo iman kita, menjadi dogma Kristen kita semuanya. Itu menjadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Kristus itu menjadi satu dasar untuk kita diikat dalam roh kita, diikat dalam jiwa kita, pikiran kita. Kita diikat juga dalam semua karya-karya, tujuan kita, nilai hidup kita semuanya, perilaku kita semuanya. Karena kita benar-benar meletakkan dasar kasih karunia itu, maka kita membawa ikatan perilaku kita, ikatan tujuan kita, ikatan nilai kita kepada Kristus itu sendiri, yang menjadi kekuatan komitmen kita semuanya. Ketika kita menyadari Kristus dalam karya penebusannya, itu yang mengingatkan kita berkata, Tuhan, aku akan membiarkan hidupku dikendalikan dan mengasihi Engkau, melayani Engkau, mengabdi sampai selama-lamanya. Dan itu yang sudah ditunjukkan Paulus kepada kita semuanya. Sampai mati pun, dalam segala penderitaan dan aniaya, dalam segala kekurangan dia meletakkan dasar tentang kasih karunia sehingga dia menjadi orang yang berkomitmen luar biasa kepada Kristus. Paulus berkata, baik hidup, baik matiku, semua itu berbicara untuk Tuhan. Bahkan dia juga lebih jauh lagi berkata, mati itu bagiku adalah menghasilkan buah untuk Tuhan. Dan kehidupanku itu menjadi satu kehidupan yang dipersembahkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Dan ini luar biasa. Jadi hal yang pertama ketika kita bicara tentang meletakkan dasar, itu kita meletakkan dasar keefektifan, kasih, karunia, pengorbanan Kristus Yesus di dalam hidup kita semuanya. Dan yang kedua, peletakan dasar yang kedua adalah ketika kita bicara tentang komitmen, maka kita harus meletakkan sebuah kontinuitas atau komitmen atau keberlanjutan dari sebuah kontinu. Continue komitmen atau keberlanjutan komitmen itu berbicara tentang kesadaran bahwa surga itu sangat penting, Yesus itu sangat penting, Yesus itu unggul, dan kekekalan serta rohani itu melebihi keuntungannya, melebihi apa yang ada di dalam dunia. Jadi kalau kita bicara tentang kontinuitas, komitmen, di sana kita diajarkan, di sana kita disadarkan bahwa Yesus, bahwa surga, kekekalan dan rohani itu memiliki nilai keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dibandingkan dengan hal dunia ini, kejasmanian kita semuanya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah komitmen yang besar, maka kita harus meletakkan dasar yang disebut dengan kontinuitas komitmen dalam diri kita. Kita mengatakan bahwa Yesus engkau lebih berharga, lebih penting, surga lebih penting, kemudian kekekalan lebih penting, rohani jauh lebih penting. Bukan berarti akhirnya kita melepaskan dunia ini, bukan. Justru karena kita tahu bahwa kita berkomitmen terhadap surga, berkomitmen terhadap Tuhan, berkomitmen di dalam kekekalan, berkomitmen di dalam rohani, kita menyadari di dalam dunia kita ini, maka kita akan berkomitmen untuk mengerjakan banyak tugas-tugas Bapa kita. Karena dunia ini adalah dunianya Bapa. Dengan berkomitmennya kita secara iman, secara rohani, dan berkomitmennya kita dalam perilaku, tujuan nilai hidup kita semuanya, maka kita akan mengerjakan dunia kita itu sesuai dengan komitmen Tuhan dalam tugas-tugasnya yang diberikan pada kita, dan komitmen kita juga kepada Tuhan yang sangat-sangat kita agungkan, muliakan. Ketika kita berkomitmen dan membangun sebuah kontinuitas dalam komitmen, maka dengan rela hati kita ikhlas menggantikan nilai dunia kita, nilai diri kita, tujuan hidup kita, tujuan jasmani kita, itu dengan rela, dengan suka hati, dengan antusias yang sangat tinggi, kita gantikan semua itu dengan nilai kerajaan Allah, dengan nilai Kristus, karakternya Kristus, dengan dimensi rohani, dengan dimensi kesurgawian, dengan dimensi keilahian. Nah, ketika kita membangun kontinuitas itu, maka kita berkata, aku hidup dengan nilai yang tinggi, nilai yang ilahi. Akhirnya ketika kita hidup di dalam dunia ini, nilai surgawi, nilai Kristus, nilai kerajaan Allah, karakternya Kristus yang ilahi itu membuat kita semuanya menjadi tahan banting menghadapi pernak-pernik pergumulan dan masalah hidup kita semuanya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8 Paulus berkata demikian, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang itu kuanggap rugi
Karena pengenalanku akan Kristus dan kuanggap sampah semuanya. Jadi ketika kita memahami tentang kontinuitas komitmen, kita tahu bahwa firman, Roh Kudus, Kristus, surga, kekekalan, kerohanian itu memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita kejar di dalam dunia ini. Maka kita pasti akan menggantikan sebuah nilai. Seperti Paulus, apa yang kuanggap keuntungan di dalam dunia ini, entah itu posisi, gelar, entah itu kesempatan untuk saya jadi kaya, terkenal, semuanya aku anggap sampah karena Kristus memiliki nilai keuntungan jauh lebih besar dari apapun juga. Dan saya berharap ketika kita membangun satu kontinuitas komitmen, kita berkembang menjadi orang Kristen yang luar biasa. Maka letakkanlah dasar komitmen kita kepada Kristus Allah kita semuanya. Kontinuitas dalam komitmen, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan rohani kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi dalam Be Strong in the Lord untuk kami berkomitmen terus-menerus kepada Tuhan, kepada Injil-Mu, kepada firman-Mu, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, nilai-nilai kerajaan-Mu, sehingga hidup kami mengalami perubahan, tujuan hidup kami, bahkan kemudian nilai-nilai kehidupan kami juga mengalami perubahan. Kami berterima kasih untuk firman ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Lawatlah bangsa dan negara kami ini dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah banyak perdebatan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka semuanya Tuhan mengenal kebenaran yang sejati, diterangi mereka dan mereka menjadi percaya dan diselamatkan dari segala dosa-dosa mereka, dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati mereka menjadi pemimpin yang berhikmat, diberkati dengan adil dan takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang terus-terus membangun sebuah kondisi Indonesia yang makmur, sejahtera, berkeadilan. Berkati jajaran kementerian untuk mereka bersinergi dengan Presiden dan Wakil Presiden, membawa Indonesia ini dalam penata layanan negara yang bagus, yang luar biasa. Berkati jajaran Tuhan, lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Indonesia, supaya mereka juga terus disinergi. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinisasi yang sudah ditemukan, baik vaksinisasi yang ada dari Cina ataupun dari Indonesia. Tuhan terima kasih, biarlah ini kemudian bisa diproses dan cepat, sehingga pada akhirnya ada pemulihan secara kesehatan dan secara ekonomi di bangsa negara kami. Lindungi dan jagai Tuhan bangsa kami ini dalam sektor ekonomi dan kebangkitan kesehatan, sehingga semua aktivitas kami berjalan secara normal dalam segala kegiatan apapun juga. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk sponsor, kemudian mitra-mitra kami, yayasan-yayasan telah menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan memberkati secara ajib luar biasa. Berkati Tuhan pelayanan mereka, berkati iman mereka, rohani mereka, kekuatan kesehatan, bisnis-bisnis yang dikerjakannya. Tuhan Engkau memberkati. Jikalau ada kendala-kendala di bisnis mereka, Tuhan berikan hikmat, supaya mereka semuanya bisa, dari hikmat itu mereka menjadi tangguh dan bisa keluar, dan mereka bisa menghasilkan keputusan-keputusan dan daya inovasi yang baru, yang luar biasa, dalam kreativitas yang luar biasa, sehingga mereka bisa keluar dan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan perubahan-perubahan ini. Tuhan memberkati Tuhan kapital mereka, modal mereka, memberkati juga Tuhan produktivitas mereka, memberkati jual beli, transaksi jual beli, memberkati tender order supaya makin hari makin meningkat, sehingga mereka semuanya terus diberkati dalam masa-masa pandemik ini. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas, Engkau berdoa ekonomi, berkati kota kami dalam ekonominya. Engkau memberkati Tuhan agrowisata, agrobisnis, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Engkau memberkati. Tuhan memberkati juga untuk Tuhan pemimpin di kota lokal kami, baik itu bupati, camat, kepala desa, kelurahan. Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, supaya takut akan Tuhan ada pada mereka semuanya. Tuhan memberkati kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan gedung, supaya kami dapat memakai untuk kelas-kelas pemuritan, mobilisasi pelayanan kami, sekretariat, penata layanan gereja kami makin hari makin bagus. Kami tidak memiliki apapun Tuhan, tapi kepada Engkau kami bersandar. Engkau adalah supplier. Tuhan Engkau bisa menggerakkan sponsor-sponsor untuk memberkati gereja kami dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan kami juga berdoa untuk orang yang bernasar, untuk membangunkan sebuah
sebuah gedung, gereja, dan memberikan tanah kepada kami. Kami memberkati usaha mereka, bisnis mereka, properti mereka. Tuhan, kami memberkati semua hal-hal yang dilakukan dalam bisnis mereka berjalan dengan cara-cara yang ajaib luar biasa. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Memberkati juga tahun pergumulan-pergumulan jemaat kami. Mereka dalam bidang usaha mereka, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Pulihkan ekonomi mereka. Yang punya pabrik, Tuhan Kau pulihkan. Transaksi jual beli supaya makin hari makin berjalan dengan sehat luar biasa. Jemaat-jemaat kami yang sedang memulai usaha baru, Tuhan ikut campur tangan dan memberkati. Tangan Tuhan bekerja terus. Engkau memberkati pertumbuhan jemaat rohani kami, iman rohani jemaat kami, supaya mereka terus mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk anak remaja, pemuda, serta sekolah minggu kami. Makin hari mereka juga makin mencintai dan bergairah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan sekolah minggu, remaja. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Tuhan memberkati juga paguyuban Sunda. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami yang tidak dikeutarakan, tapi kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan kebahagiaan dari seluruh keluarga kami semuanya, supaya mereka semuanya benar-benar memiliki hubungan yang harmonis di keluarga mereka dengan anak-anak mereka. Tangan Tuhan terus-menerus memberkati dan memberikan damai sejahtera kepada jemaat kami, dan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan di Cipanas, di GSJA ini makin hari makin berkembang. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jikalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dari kami semuanya, Bapak Ibu bisa chat di channel YouTube kami. Dan jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati gereja kami, supaya kami bisa memiliki sebidang tanah atau membangun sebuah gereja, Bapak Ibu juga bisa chat lewat channel YouTube kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dengan segala berkat yang tak pernah bertukar bayangan dan membawa selamat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.